Shalom adik-adik. Mana kata shalom yang keras? Yang keras shalom adik-adik. Lambaikan tangannya, ayo shalom adik-adik. Puji Tuhan, jika pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali, kita ibadah sekolah minggu. Apa kabar pagi hari ini? Semuanya sukacita? Kalau sukacita, semuanya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, haleluya. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa. Namun sebelum itu kita akan memuji nama Tuhan. Semua adik-adik ikut menyanyi ya. Lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Baik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan berdoa ya. Kita awali dengan doa supaya kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kita. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan adik-adik kami semua dalam keadaan sehat, dan kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, anak-anak dan adik-adik semua akan duduk manis, duduk diam untuk mendengarkan cerita tentang kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita tentang kelahiran Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini judul cerita yang akan kakak bawakan adalah tentang kelahiran Yesus. Apa judulnya adik-adik? Iya, pintar sekali ya, tentang kelahiran Yesus. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, kalian bisa buka Alkitabnya. Kisah cerita tentang kelahiran Yesus ini ada di dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kemudian ada juga di Injil yang lain ya. Tetapi yang akan kakak bawakan yaitu yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Ya. Di sebuah kota yang bernama Kota Nazaret, tinggallah di sana seorang gadis yang bernama Maria. Gadis ini adalah seorang gadis yang sangat baik hati, rendah hati. Terlebih dari itu, dia sangat taat dan setia kepada Tuhan. Pada suatu ketika Maria sedang duduk di suatu tempat, tiba-tiba malaikat Gabriel datang menghampiri Maria. Maria terkejut, takut. Tetapi malaikat Tuhan itu berkata, seperti yang adik-adik lihat di gambar sebelah, malaikat Tuhan menghampiri Maria. Maria berlutut. Malaikat itu berkata, hai Maria, bahwa engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Kemudian jawab Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin saya akan mengandung, karena saya ini belum bersuami. Tetapi apa jawab malaikat itu kepada Maria? Malaikat itu berkata, Maria, engkau akan mengandung dari kuasa Roh Kudus. Kemudian Maria kembali menjawab, terjadilah seturut kehendak Tuhan. Kemudian malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Setelah itu Maria sejenak berpikir, dia harus menyampaikan hal ini
kepada tunangannya. Karena pada waktu itu Maria ini sudah mempunyai tunangan, yaitu yang bernama Yusuf. Dan pada waktu Maria menyampaikan apa yang dikatakan malaikat itu kepadanya, Yusuf merasa kaget. Dia bingung dan cemas. Bagaimana mungkin Maria mengandung? Bukankah kami belum bersuami istri, belum dipersatukan di dalam pernikahan? Kemudian Yusuf ini menjadi galau. Ketika dia sedang mempertimbangkan hal itu, dia berpikir, karena Yusuf ada seorang laki-laki yang bijaksana, dia ingin meninggalkan Maria secara diam-diam. Dia tidak mau mencemarkan nama calon tunangannya ini. Ketika malam hari, ketika Yusuf sedang tertidur, kemudian datanglah malaikat Tuhan dalam mimpinya. Malaikat itu berkata, Hai Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang di dalam kandungannya dari kuasa Roh Kudus, dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia dari segala dosa mereka. Setelah Yusuf terbangun dari mimpinya, dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu. Dia langsung bergegas dan menghampiri tunangannya, yaitu Maria, dan dia menjalankan apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi pada waktu itu, pada masa pemerintahan Kaisar Agustus, ada pencacahan di jiwa, ada sensus penduduk, dan mereka harus mendaftar di tempat mereka masing-masing, di negeri asal mereka masing-masing. Sedangkan pada waktu itu, kandungan Maria sudah semakin membesar. Akhirnya, Yusuf membawa istrinya, membawa Maria untuk ke Bethlehem. Kita berjalan, Maria naik sebuah onta, sedangkan Yusuf berjalan di sampingnya. Dan mereka berjalan. Di dalam perjalanannya, Maria mulai merasakan bahwa perutnya mulai mulas, mulai merasa sakit, bahwa tiba saatnya dia akan melahirkan. Kemudian mereka bergegas. Yusuf mengetuk pintu rumah penginapan, dari satu rumah penginapan ke rumah penginapan yang lain dan yang lain. Tetapi tidak ada satu penginapan pun yang bisa menerima mereka, karena ternyata semua penginapan penuh. Bagaimana mungkin? Istriku sudah mau melahirkan, Maria sudah waktunya untuk melahirkan. Akhirnya dia melihat ada sebuah kandang domba. Akhirnya Yusuf membawa istrinya Maria untuk masuk di dalam kandang domba, di mana banyak domba-domba di situ. Banyak sekali domba di sekeliling kandang tersebut. Dan akhirnya Maria pun melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menamakan Yesus sesuai apa yang diperintahkan Tuhan melalui malaikat Gabriel. Malaikat Yesus ini dibungkus dengan kain lampin, ditaruh di dalam palungan. Sungguh sangat menyedihkan. Ada anak-anak di sini yang lahir di kandang domba? Ada? Adik-adik di sini ada yang lahir di kandang domba? Tentu tidak ada, bukan? Tetapi Yesus lahir di kandang domba, dengan hanya dibungkus kain lampin, ditaruh di dalam palungan. Palungan itu seperti tempat untuk dimana di situ ditaruh rumput-rumput untuk domba-domba makan.
Yesus. Itulah ketika Yesus dilahirkan. Dan pada waktu itu terdengar berita tentang kelahiran Yesus, yaitu orang-orang Majus. Kemudian orang-orang Majus pun ingin berkunjung, ingin datang melihat di mana bayi Yesus dilahirkan. Dan 3 orang Majus ini pun dituntun oleh bintang timur sampai di mana Yesus dibaringkan di kandang domba. Dan 3 orang Majus ini datang menyembah kepada bayi Yesus, dan dia memberikan persembahan, yaitu berupa emas, kemenyan, dan emor. Selain para Majus yang datang menyembah Yesus, tidak jauh dari tempat itu banyak para gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan dombanya di malam hari. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang dengan kemuliaannya yang besar menutup. Para gembala itu pada takut, mereka ketakutan. Ada apa? Tetapi malaikat itu berkata kepada para gembala, "Hai para gembala, jangan kau takut, karena aku datang untuk menyampaikan kabar gembira, kabar kesukaan bagi seluruh bangsa, bahwa hari ini telah lahir Yesus sebagai juru selamat." Kemudian para gembala itu dengan hati yang sukacita, dengan hati yang gembira, mereka berlari, mereka datang di mana Yesus dilahirkan. Kemudian dia datang ke kandang domba itu. Dia melihat di mana bayi Yesus itu ditaruh di dalam palungan. Kemudian para gembala ini pun datang menyembah dia. Nah, adik-adik semua, kabar gembira telah tiba. Kabar gembira itu tentang Yesus yang telah lahir sebagai juru selamat untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dosa kakak, dosa adik-adik, dosa seluruh umat manusia di dunia ini. Bagi siapapun yang percaya kepadanya, ia akan memperoleh selamat dan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga yang Tuhan telah sediakan bagi dia. Nah, adik-adik, sebelumnya kita ada ayat hafalan yang terdapat di dalam Matius 1 ayat 21. Kita sama-sama katakan, kita sama-sama baca. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa manusia. Nah, adik-adik, kita bisa mengambil kesimpulan dari cerita ini. Kita harus bersyukur bahwa Yesus telah lahir ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Jadilah anak-anak yang baik, anak-anak yang menurut kepada orang tua. Terlebih dari itu, jadilah anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan Allah kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan doa. Semua tangannya dilipat kembali adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ibadah sekolah minggu, dan kami semua sungguh bersuka cita, kami sungguh berbahagia, kami sungguh gembira atas kabar sukacita di mana Yesus telah lahir untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar atas dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat Natal. Selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.